Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ingura Sudiantara, saya dari Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang analisa kinerja waktu dan biaya dengan metode nilai hasil atau earned value. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, batasan masalah. Latar belakang masalah. Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini, baik dari segi fisik maupun biaya. Pada prakteknya, suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya, ataupun alat. Perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain penelitian dari segi kualitas, penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Suatu proyek dapat mencapai keberhasilan jika dilihat dari pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang telah ditentukan, biaya yang tersedia, mutu yang ditetapkan, dan sumber dana yang ada. Metode earned value merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep earned value menyajikan 3 dimensi, yaitu penyelesaian fisik dari proyek, the present complete, yang mencerminkan rencana penyerapan biaya, budget cost. Rumusan masalah. Bagaimana kinerja biaya dan waktu berdasarkan metode earned value analysis. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pada proyek. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu pada proyek berdasarkan metode earned value analysis. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan atau kemajuan pada proyek. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai penambahan ilmu dalam disiplin manajemen konstruksi teknik sipil untuk mengoptimalkan manajemen proyek konstruksi dengan menggunakan perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu pada proyek dengan menggunakan metode earned value analysis. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya dikhususkan pada masalah perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu dengan metode earned value analysis. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, definisi proyek. Yang kedua, kinerja proyek. Ketiga, profil biaya proyek. Yang keempat, penjadwalan proyek waktu. Yang kelima, proses pengendalian proyek. Yang keenam, konsep earned value. Yang ketujuh, penilaian kinerja proyek dengan konsep earned value. Yang kedelapan, kriteria earned value management system. Definisi proyek. Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dengan waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu, dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah ditetapkan dengan jelas. Soeharto, tahun 2001. Proyek mempunyai ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil akhir. Yang kedua, bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan titik akhir ditetapkan dengan jelas. Non-rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Kinerja proyek. Menurut Cleland tahun 1995, standar kinerja diperlukan untuk melakukan tindakan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu proyek. Hal ini agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan proyek. Dan menurut Berry tahun 1995, pelaporan mengenai kinerja suatu proyek harus memenuhi 5 komponen, yaitu
Satu, perakiraan yang akan memberikan suatu standar untuk membandingkan hasil sebenarnya dengan hasil ramalan. Yang kedua, hal yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, ramalan yang didasarkan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, varian. Menyatakan sampai sejauh mana hasil yang diramalkan berbeda dari apa yang diperkirakan. Yang kelima, pemikiran untuk menerangkan mengenai keadaan proyek. Apabila dalam suatu pelaporan terdapat penyimpangan, maka manajemen akan meneliti dan memahami alasan yang melatar belakanginya. Untuk itu diperlukan pengendalian agar pekerjaan sesuai anggaran, jadwal, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Profil biaya proyek. Manajemen biaya proyek atau project cost management melibatkan semua proses yang diperlukan dalam pengelolaan proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai biaya yang telah disetujui. Berikut adalah bagian biaya proyek. Yang pertama, biaya proyek. Biaya proyek dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi material, tenaga kerja, dan alat. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi overhead kantor dan overhead lapangan. Penjadwalan waktu. Rencana kerja atau time schedule merupakan bagian merupakan pembagian waktu secara rinci masing-masing kegiatan atau jenis pekerjaan pada suatu proyek konstruksi, mulai dari pekerjaan awal sampai dengan pekerjaan akhir atau finishing. Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan perencanaan dalam skala waktu. Proses pengendalian proyek. Ada dua faktor dalam proses pengendalian proyek, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Pertama, faktor penghambat proses pengendalian. Salah satunya kompleksitas proyek. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang ketiga, faktor sistem pengendalian. Dan faktor-faktor yang menyebabkan pengendalian berjalan dengan baik underline. Yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, akses antar tingkat. Yang ketiga, perbandingan data terhadap informasi. Yang keempat, data dan informasi yang dapat dipercaya. Konsep earned value. Metode nilai hasil atau earned value adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Ada tiga elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned value. Yang pertama, planned value. Yang kedua, actual cost. Yang ketiga, earned value. Penelitian kinerja proyek dengan konsep earned value. Yang pertama, analisa varian. Metode analisa varian adalah metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Yang pertama, cost varian. Cost varian merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Cost varian positif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut. Dan sebaliknya jika cost varian negatif. Schedule varian. Schedule varian digunakan untuk menghitung penyimpangan antara PV dengan EV. Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan yang terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana, dan sebaliknya jika schedule varian negatif. Yang kedua, analisis indeks informasi. Cost performance index. Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama. Yang kedua, schedule performance index.
Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat perlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan. Kriteria Earned Value Management System. Bila kinerja proyek buruk, sistem akan mampu menelusuri bagian mana yang bermasalah yang menyebabkan pembengkakan biaya dan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan dan semua data terdokumentasi dengan baik untuk keperluan di masa datang pada pengelolaan proyek berikutnya. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Yang kedua, data proyek. Yang ketiga, metode analisa. Yang keempat, langkah-langkah pengerjaan. Rencana penelitian. Pengukuran kinerja biaya dan waktu proyek dilakukan dengan analisa Earned Value. Selain itu, dilakukan wawancara langsung dengan site manager dan pengawas dari pihak kontraktor pelaksana, serta logistik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan proyek mengalami kemajuan atau keterlambatan pekerjaan, serta diperlukan data-data lain untuk keperluan perhitungan dengan metode Earned Value. Data proyek. Data-data yang diperlukan untuk penelitian. Yang pertama, time schedule. Time schedule rencana proyek merupakan suatu ukuran pelaksanaan proyek. Dalam time schedule terdapat uraian pekerjaan, volume pekerjaan, dan satuan bobot dan kurva S. Yang kedua, time schedule aktual proyek. Sama seperti time schedule rencana proyek, tetapi memuat progres pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan disertai keterangan tentang bobot yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Rencana anggaran biaya atau RAB. RAB merupakan biaya yang dialokasikan untuk masing-masing item pekerjaan. RAB terdapat di dalam kontrak antara pihak owner dan kontraktor pelaksana. Yang ketiga, laporan mingguan proyek. Laporan mingguan proyek merupakan prestasi proyek yang telah dicapai dalam satu minggu. Yang ketiga, biaya aktual. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan periode peninjauan dengan volume seperti pada presentase realita yang terdiri dari nomor 1, biaya langsung. Biaya langsung meliputi biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya alat. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung meliputi biaya overhead kantor dan overhead lapangan di bagian yang di atas. Yang kelima, data faktor penyebab kemajuan atau keterlambatan proyek. Data yang diperoleh melalui diskusi atau wawancara dengan pihak pelaksana proyek. Metode analisa. Analisa kinerja proyek. Untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu dilakukan dengan nomor 1, analisa varian. Analisa varian digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang diramalkan dari apa yang diperkirakan. Yang kedua, analisa indeks performasi. Indeks performasi dipakai untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Data faktor penyebab kemajuan atau keterlambatan proyek. Untuk mendapat data ini dilakukan dengan pertama, wawancara dengan pihak kontraktor pelaksana. Yang kedua, pengecekan pengiriman material. Yang ketiga, pengecekan laporan mingguan. Yang terakhir, pengecekan laporan harian. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, menentukan latar belakang. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data seperti time schedule, RAB, laporan kemajuan proyek mingguan, biaya aktual, untuk menghitung PV dan EV dan AC. Yang keempat, melakukan analisa kinerja untuk menghitung EV, CV, CPI, dan SPI.
Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan atau keterlambatan proyek. Yang terakhir, yang keenam, menarik kesimpulan. Berikut adalah bagan alir penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data primer. Yang pertama, wawancara dan survei. Dan data sekunder, yang pertama time schedule atau kurva S, yang kedua RAB, yang ketiga laporan kemajuan proyek, yang keempat biaya aktual. Selanjutnya melakukan analisa kinerja. Yang pertama analisa varians, CV sama dengan EV AC, SV sama dengan EV PV. Yang kedua analisa indeks performasi, SPI sama dengan EV per PV, CPI sama dengan EV per AC. Faktor-faktor penyebab keterlambatan atau kemajuan. Yang terakhir kesimpulan dan saran sampai selesai. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.